Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan pada video kali ini saya membahas sebuah tutorial yang sangat menarik. Tentunya kita akan membuat sebuah antena untuk radio amatir, dan antena ini bekerja di sekitar 2 meter ya, di 2 meter. Artinya antena ini bekerja di frekuensi VHF atau Very High Frequency di sekitar 140 MHz. Pada video kali ini saya memberikan tutorialnya dan juga bahan-bahan yang diperlukan dan cara untuk membuatnya itu sangat mudah. Oke, sekarang berikutnya ya, stay tune dan kemana-mana. Stay tune. Oke guys, jadi langkah pertama yang diperlukan adalah kalian menentukan frekuensi radio amatir yang akan kalian gunakan atau kalian mau bermain di frekuensi mana. Jadi pada video kali ini saya ini main di frekuensi sekitar di frekuensi. Jadi saya main di frekuensi 143 MHz. Jadi nanti ini frekuensi adalah menentukan panjang dari panjang dari kawatnya ya, atau tembaganya itu seberapa panjangnya supaya match dengan frekuensi yang kita gunakan. Artinya biar kinerja dari antenanya dan HT-nya itu bekerja secara maksimal. Oke, jadi antena yang akan kita buat ini adalah 1/4 lambda. 1/4 lambda. Oke. Kalian bisa cari pengertiannya kenapa antena itu ada yang 1/4 lambda, setengah lambda. Itu kenapa? Cari aja di internet, banyak kok. Oke, selama kalian mencari, jadi kalian harus tahu dulu ya kenapa harus buat antena quarter wave atau 1/4 lambda. Kenapa kok nggak yang setengah lambda? Jadi antenanya bentuknya seperti ini. Nanti ini ada panel untuk konektornya, ini ada kawat tembaga, dan ini ada kawat tembaga sebanyak 4. Nah, panjang kawat tembaga ini adalah 1/4 lambda. Oke, jadi nanti menentukan panjang setiap kawat tembaga ini ada rumusnya. Jadi kita gunakan rumus, yakni L sama dengan 234 per frekuensi. Jadi frekuensi yang kita gunakan adalah 143. Jadi kita tinggal bagi aja 234 dibagi 143. Kalau karena kita main di megahertz, jadi nggak usah dirubah ke hertz ya, jadi langsung aja megahertz. Jadi sama dengan berapa, kita bagi dulu. Oke, kita bagi dulu 234 ya, salah, 234 dibagi frekuensinya 143, hasilnya 1,63. 1,636. Ini dalam satuan kaki. Masih ingat satu kaki ada berapa senti? Satu kaki itu ada 30,48 cm. Jadi tinggal dikali aja. 1,636 dikali 30, 1,636 dikali 30,4 keliru 48. Dan hasilnya adalah sekitar 49,86 cm. Oke, kita bulatkan aja jadi 50 cm. Enggak pusing dengan koma di belakang koma. Oke, kita bulatkan aja jadi 50 cm. Jadi panjang dari kawat tembaganya ini adalah 50 cm. Oke, lanjut ke alat-alat yang diperlukan. Oke, jadi alat-alat yang diperlukan ya ini adalah untuk melakukan tes ini minimal kalian harus punya RTL STR. Ini adalah alat yang fungsinya adalah untuk seperti receiver yang frekuensinya sangat lebar sekali, mulai dari 30 MHz sampai 1700 MHz, sangat lebar sekali, dan harganya nggak terlalu mahal, di bawah 200 ribuan ya. Oke, ini kalau kalian punya HT nggak apa-apa, langsung HT aja. Nah, ini ada HT, ini HT Baofeng UV5R ya. Kalian pilih salah satu aja kalau kalian pengen
terjun ke radio amatir juga beli HT langsung aja, nggak apa-apa. Oke, jadi saya sarankan yang ini dulu karena ini harganya lebih murah daripada VHT, tidak 100.000. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kalian perlu konektor dari SDR ya, konektor dari SDR ini ke PL female ya. Ini adalah konektor PL female. Oke, ini adalah konektor PL female sekitar 60 ribuan ini kayaknya. Oke, itu terus selanjutnya adalah kalian perlu panel atau kotakan untuk PL female nya. Ini adalah untuk dudukan antenanya nanti yang kita buat. Oke, dudukan yang kita buat nanti ini adalah PL female, panel PL female. Oke, selanjutnya adalah 2 kali PL male, yang ini adalah colokan untuk ke PL female nya. Oke, colokan PL male ya, PL male ini biasa disebut apa ya, PL 259, konektor PL 259 2 kali ya. Oke, ini untuk disambungkan di koaksialnya nanti. Lanjut, setelah itu kalian perlu kawat tembaga, karena kawat tembaga 1 meternya mahal ya, yang 3 mm. Jadi saya pakai kawat tembaga listrik, kabel listrik. Jadi bisa kalian kelupas terus samain panjangnya yang tadi, yakni 50 cm. Karena saya sudah mengelupasnya, jadi saya punya contohnya. Oke, jadi seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah kawat tembaga dari kabel listrik yang udah saya kelupas dan saya ukur. Yang panjangnya ini adalah sekitar 50 cm. Oke, kurang lebih 50 cm sebanyak 5 buah. Oke, sebanyak 5 buah. 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5. Ada 5 kawat tembaganya. Oke, baut sama mur. Nah, ini untuk di sininya nanti dipasang di sininya. Oke, langsung saja kita mulai perakitan antenanya. Oke, langkah awalnya kita siapkan panel SO239 atau PL female nya ya, ini kita siapkan dan kita siapkan juga kabel tembaganya. Nanti kabel tembaganya dililit seperti ini ya, di sininya nanti. Saya beri contoh doang. Oke, jadi nanti kalian pasang seperti ini ya. Ini untuk posisinya terbalik nggak apa-apa sih sudah. Untuk posisi baut dan murnya terbalik nggak apa-apa, tapi intinya pasangnya harus seperti ini. Oke, seperti ini biar lebih detail. Saya dekatkan. Oke, lakukan di bagian 1 2 3 yang lainnya juga ya. Oke sob, jadi setelah kalian lakukan seperti yang saya lakukan tadi, jadi hasilnya seperti ini nanti. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini agak kebalik ya sebentar ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalian rapatin, terus kalian bentangin ini ya, begini, membentuk huruf X. Untuk huruf X. Nah, terus kalian lurusin kawat-kawatnya. Jadi saya saranin pakai tembaga yang agak tebal ya. Kalau pakai tembaga yang buat listrik ini gampang, apa sih namanya, gampang miring-miring, nggak lurus, gampang ditekuk ya. Dilurusin lagi. Jadi seperti ini hasilnya nanti. Dan di sini nanti kita pasang antena vertikal, dengan antena horizontalnya ada 4 membentuk huruf X. Oke, jadi deketin lagi biar kalian tahu. Nah, bentar ya. Nah, seperti itu. Oke, konektor PL female nya ada di bawah.
untuk langsung nyambung ke koaksial nanti yang bawah. Lanjut kita pasang antena yang vertikal. Aku akan ngelupas ini lagi, aku jadiin satu aja. Nah, terlalu berat. Oke, kita bikin satu lagi. Ini kita satu aja karena terlalu berat, dua tadi vertikalnya. Oke, lurusin dulu, saya akan coba lem lagi. Oke, kita coba lem lagi supaya enggak dalam bawah. Sorry. So oke, kita keringkan kipas supaya cepat kering. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian perlu kabel koaksial. Ini adalah kabel koaksial bekas antena TV, jadi saya sarankan pakai yang RG58 ya, karena ini konektornya memang untuk RG58, tapi saya pakai yang seadanya aja lah. Antena bekas TV, koaksial bekas TV. Oke, jadi kalian nanti tinggal dilem aja di sini, ataupun kalian kalau punya toolsnya tinggal direketin bahasa Inggris. Ya, tinggal biar nggak gampang copot gitu maksudnya. Oke, lakukan hal ini pada kedua ujung ya. Oke, ini adalah proses percobaan di dalam indoor untuk antena quarter wave ini seperempat lambda. Kita coba di indoor dulu. Kita coba di frekuensi 142. Oke, kita 142.620. Ini 141.620. Radio cek. Nah, ternyata sangat sensitif ya. Saya coba tadi barusan ya, saya PTT lagi, tekan PTT. Oke, respon sekali ya di 141 MHz, 141,612 MHz. Ini di dalam indoor sih ya, cuma ini deket banget nih antara antena hati sama antena ground plane nya, deket banget. Oke, kita coba di frekuensi FM radio. Oke, ternyata lumayan bagus sinyalnya. Bisa dilihat waterfallnya kan bagus. Oke, aku ini pindah ke PC karena di laptop agak lemot. Inilah yang kita dapatkan ketika pakai antena 2 meter radio. Kita bisa connect ke radio-radio amatir yang ada di kota Bandung ya, kota Bandung sekitarnya. Kita bisa mendengarkan mereka. Kalau kita punya hati, kita juga bisa menjawab mereka. Oke guys, jadi saya udah pasang antenanya di luar karena ini kosan, jadi saya pasang di lantai 2, jadi agak terhalang sama tembok dan beberapa atap dari atapnya sejenis besi gitu, pokoknya aluminium mungkin, nggak tahu, pokoknya logam gitu. Jadi saya tempatkan di posisi di lantai 2 sekitar berapa meter ya, 5 meteran ya, sekitar 5 meteran lah. Jadi ini hasilnya. Ini adalah radio FM, sengaja agak dikecilin karena takut nanti nggak dimonetisasi, nah ada musik.
Jadi ini saya bandingkan dengan HT ya, yang pakai antena bawaan. Kita coba di frekuensi yang sama dan suaranya seperti ini. Oke, suaranya agak-agak berisik. Itu antara suara HT, frekuensinya juga sama. Nah, suaranya seperti itu, ada noise-nya banyak sekali. Dapat kita coba diisi pakai RTL SPR untuk penangkapan FM-nya dan seperti ini. Nah, jadi bagaimana bisa Anda bandingkan menggunakan antena rubber ducky dari HT ya, antena ini dengan antena yang kita udah buat tadi. Ternyata lebih jernih antena yang udah kita buat tadi dengan menggunakan antena quarter wave 104 lambda. Oke, kita lanjut ke penangkapan satelit, citra satelit ya, satelit. Oke, jadi kita coba nangkap satelit ya, 015. Oke, mouse-nya agak kacau. Nangkap satelitnya agak jauh sih sebenarnya. Udah masuk jangkauan lokasi kita sih. Saya ada di Bandung ini. 015 sudah masuk jangkauan Bandung. Oke, jadi sinyalnya semakin kuat, tapi mungkin karena antenanya masih di bawah atap ya, atapnya apalagi logam, mungkin sinyal satelitnya agak-agak terpantul. Di sinyal 015 nya agak terpantul ya. Ini sinyalnya semakin kuat, tapi lumayan lah daripada pakai antena yang di dalam indoor, di dalam ruangan banget. Mungkin karena terpantul oleh atap jadi agak seperti ini. Oke guys, jadi Noah 15 sudah lewat ya, dan hasilnya seperti ini. Ini ada satelit cuaca, nggak kelihatan apa-apa. Mungkin antenanya nggak cocok atau gimana ya. Ya, sinyal seperti ini. Jadi kalian harus menggunakan antena yang spesifik ya. Kalau gunakan antena yang di luar ya, di outdoor, mungkin karena efek pengaruh atap kali ya. Hasilnya itu seperti ini. Oke guys, jadi aku bakalan nunggu dia transmit lagi. Jadi aku bakalan menghubungi dia. Ini agak aneh sih radionya. Jadi aku bakalan hubungin, kita kontak dia. Oke. Radio cek pada siapapun yang mendengarkan ini, mohon konfirmasi identitas ganti di sini 1308. Kita tunggu hingga dia respon atau enggak transmit lagi. Oke, dia menjawab seperti, tapi hanya ngeping 1308 kepada siapapun yang mendengarkan ini, mohon untuk menjawab 1308 di sini ganti. Nah, dia menjawab, ternyata dia bisa mendengarkan saya dengan menggunakan antena ini. 1308, perkenalkan saya orang Bojong Soang, Anda orang mana? Ganti. Oke, dia nggak menjawab. Ini adalah kontak pertamaku, ternyata menggunakan antena ini. Oke, kepada Kohang, salam kenal di sini 1308, lokasi di Bojong Soang, ganti. Oke, ternyata dia susah diajak komunikasi ternyata guys. Oke, di sini salam kenal Kohang, di sini 1308
lokasi Bojong Soang ganti. Oke, ternyata dia nggak aja balas. Nah, kita menggunakan antena yang udah kita buat tadi, kita pakai HT. Oke, shoot lagi. Yang ngeping doang ternyata. Ya, Kohang, salam kenal juga. Agak lemah, bisa bukan Kohang. Di sini 13.08. Pada siapapun yang mendengarkan ini mohon untuk menjawab ganti. Oke, mungkin itu saja ya. Saya rasa dia mendengarkan. Karena saya nggak punya HT2, jadi saya nggak bisa ngetes range-nya secara langsung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.